Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Ahmad. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Ahmad sehat. Pak Ahmad sehat juga sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Betul Pak Ahmad. Pak Ahmad ini saya di sini mau biasa Bapak mau meminta meluangkan waktunya Bapak untuk PI 8. Ini juga termasuk PI yang terakhir ya Pak ya. PI yang Tak terasa ya Bu ya. Dari PI berapa kita ya? Dari PI 0 ya Pak ya? Di P0 sampai sekarang sudah PI sampai 8 ya. Udah berapa bulan Bu ya? Betul. Dan tambahan-tambahannya. Iya, dan tambahan-tambahannya ya Pak ya. Baik nih Pak, dari PI kemarin yang ke-7 sampai ke-8 ini, apakah ada capaian-capaian yang sudah Bapak lakukan? Ya, saya merasa capaian saya alhamdulillah ada peningkatannya Bu ya. Mungkin dari keterbukaan melalui wawasan, lalu silaturahmi juga jadi semakin kuat, dan saya mungkin merasa lebih matang gitu dalam kompetensi yang saya miliki gitu, seperti mengembangkan diri dan orang lain, kepemimpinan dalam belajar, lalu juga ikut pengelolaan manajemen sekolah dan mengelola perkembangan sekolah juga. Saya merasa sudah di tahap itu. Alhamdulillah Bapak. Apakah Bapak sudah mensosialisasikan rencana kerja yang sudah dibuat pada loka 8 kemarin ya? Ya, alhamdulillah saya sudah mensosialisasikan rencana kerja yang sudah saya buat itu. Salah satunya adalah program klinik matematik. Baik. Nah, bagaimana nih respon warga sekolah, terus rekan guru dan yang lainnya gitu, kepala sekolah? Ya, saat ini responnya alhamdulillah positif ya, berkaitan dengan program klinik matematik itu. Yang sebelumnya saya juga sempat sosialisasikan kepada pimpinan di sini, khususnya kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah, lalu rekan guru-guru matematikanya juga, serta MGMP, dan saya juga coba untuk mendiseminasikan kepada guru-guru yang lain dan menseminarkan juga kepada siswa tentang program klinik matematik ini. Adakah masukan terkait rencana kerja? Masukannya ada, salah satunya adalah bagaimana pengelolaan waktunya, jadwal yang tepatnya bagaimana, lalu langkah-langkah yang dijalaninya bagaimana gitu. Lalu bagaimana nih Bapak melihat rencana kerja Bapak memungkinkan tidak nih untuk menjadi program sekolah? Saya yakin program ini bisa masuk pada program sekolah. Alasannya adalah salah satunya ini adalah muncul dari keresahan siswa juga dalam memahami konsep dasar matematika. Nah, maka dari itu saya membuat klinik matematika ini untuk sebagai solusi dari pemecahan masalah keresahan anak-anak dalam mengerjakan matematika dengan cara membuat modul pemahaman konsep tentang konsep dasar matematika. Lalu apakah sudah kepala sekolah sudah merespon? Ya, alhamdulillah kepala sekolah memberikan respon yang positif, yang baik. Insya Allah untuk program kedepannya ada revitalisasi dan program ini bisa masuk. Amin ya Pak ya, mudah-mudahan ya terus berkembang nih Bapaknya hebat, luar biasa. Lalu refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan nih terhadap program belajar CGP. Berdasarkan pengalaman Bapak, yang apa saja nih hal-hal penting yang Bapak dapatkan dari proses pendampingan selama menjalani pendidikan guru privat ini? Pengalamannya sangat banyak sekali. Selain daripada menambah silaturahmi, juga meningkatkan wawasan yang luas. Saya juga mampu untuk mengevaluasi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk kompetensi-kompetensi yang saya punya. Lalu bagaimana nih dampak pendampingan ini terhadap proses pembelajaran Bapak di PPGP? Nah, saja sangat membantu sekali ya dengan ada Ibu senantiasa memberikan langkah-langkahnya sebagaimana, lalu memberikan materi yang berkaitan dengan kompetensi guru penggerak seperti apa. Nah, itu sangat membantu sekali. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan dalam pembelajarannya. Apa saja nih yang perlu diperbaiki untuk proses pendampingan PGP angkatan berikutnya, batch berikutnya? Oke, mungkin dari saya
itu dalam segi waktu ya. Waktu ya. Saat ini kan paling awal harusnya 9 bulan, jadi 4 Jadi bulan, 13 13 bulan ya. bulan juga. Lalu perbaikannya juga dalam segi waktu kunjungan ya mungkin ya itu untuk diinformasikan lebih awal dan agar supaya kita ya kan kita juga punya tupoksi di sekolah untuk mengajar, jadi kalaupun ada bentrok itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada guru piket untuk diganti sehingga guru penggeraknya berjalan, pembelajarannya juga berjalan. Baik. Kembali ke diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan Pak bersama komunitas praktisi. Setelah program guru penggerak selesai ya Pak ya. Apa hal yang ingin Bapak pelajari bersama komunitas praktisi setelah program ini selesai? Oke, kalau berkaitan dengan komunitas praktisi, saya ingin itu lebih kepada bagaimana sih mereka untuk berdiskusi, diskusi yang efektif itu seperti apa. Lalu setelah diskusi yang efektif itu bagaimana cara berbaginya, apakah itu melalui diseminasi atau seminar gitu. Itu sih yang ingin saya pelajari gitu. Baik. Apa nih yang membuat hal tersebut esensial untuk Bapak pelajari bersama komunitas praktisi Bapak? Yaitu yang esensinya itu adalah berbagi. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk berbagi apa yang kita punya terhadap yang lain. Iya bagus. Sudahkah Bapak merencanakan bagaimana pembelajarannya, strateginya? Iya. Strateginya itu saya melakukan pendekatan yang cooperative learning ya. Lalu kita juga mencoba untuk memberanikan diri seminar-seminar kecil ya, satu tempat ke tempat yang lain, kita untuk mencoba untuk intinya memberikanlah sekali sedikit ilmu pada yang lain. Baik. Sudahkah Bapak nih mendiskusikan dengan komunitas praktisi? Alhamdulillah. Bapaknya gimana nih Pak? Tentu saja komunitas praktisi tersebut itu beranggapan positif ya, menanggapinya dengan positif. Lalu kita akan mulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang besar dan menjadi nantinya baik juga untuk semua. Lalu apa ada aspirasi nih dari yang lain? Ada aspirasi yang lain ya mungkin inginnya menjadi bukan hanya di sekolah ini gitu komunitas ini berjalan, tapi mudah-mudahan kita akan melangkah ke komunitas yang lainnya gitu. Mungkin bukan hanya SMA Negeri 1 Cikalongwetan, tapi dampaknya ke SMA yang lainnya yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Cikalongwetan itu mampu untuk dikunjungi gitu. Nah lalu apakah nih dengan pendampingan ini sangat memuaskan nih? Ini refleksi biasa pendampingannya Pak ya? Iya, tentu saja sangat memuaskan ya. Alhamdulillah. Lalu apakah pendampingan mengarahkan CGP dalam kegiatan pendampingan ini terhadap CGP? Ya tentu saja, alhamdulillah ya. Terima kasih juga kepada Ibu ya selama ini senantiasa mengarahkan kami dengan baik gitu, khususnya pada saya gitu. Terima kasih. Iya. Apakah dalam pendampingan ini ada hal yang tidak berkenan nih? Tidak ada sih, Alhamdulillah. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan ya. Kembali saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas segalanya. Mungkin dari pendampingan 0 sampai pendampingan 8 ini Ibu senantiasa mendampingi dengan baik, itu bekerja keras untuk kami juga dan memberikan tentu saja berbagi ilmu dengan kami. Kami tidak akan pernah melupakan hal itu Ibu. Itu jadi inspirasi juga bagi saya. Mudah-mudahan doanya saya juga ingin menjadi seperti Ibu nanti. Mantap Bapak ya. Mudah-mudahan doanya Bapak. ada jalannya juga ya. Ada jalannya, dilancarin, dimudahin ya. Pak Ahmad juga sukses terus ya Pak Ahmad ya. Mohon maaf nih dari selama pendampingan atau misalnya di Lokakarya ada kata, salah ucap, salah perbuatan gitu yang memang tidak sengaja gitu ya saya sudah lontarkan atau sikapi dengan Pak Ahmad, punten dimaafkan. Sama-sama, saya juga minta maaf. Sama-sama. Terima kasih.